Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Berliana Nuraini dengan nomor NIM 20050360665 dari kelas PBHS C2 jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Songo Semarang. Kembali lagi ke video aku. Di sini aku pengen membuat video tentang Bank Indonesia. Yuk simak videonya baik-baik. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, di mana merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Tujuan tunggal Bank Indonesia. Bank Indonesia bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yaitu kestabilan terhadap barang dan jasa, laju inflasi, kestabilan terhadap mata uang negara lain atau nilai tukar. Visi dan misi Bank Indonesia. Visi Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju. Selanjutnya ada misi Bank Indonesia. Yang pertama, mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Yang kedua, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain. Yang keempat, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain. Selanjutnya, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga tingkat daerah. Yang terakhir, mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif. Selanjutnya ada tugas dan fungsi Bank Indonesia. Yang pertama, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, mencapai dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, stabilitas sistem keuangan. Dan yang kelima, pendukung manajemen intern. Wewenang Bank Indonesia. Yang pertama, melakukan pengendalian moneter. Yang kedua, melaksanakan dan memberikan persetujuan serta izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang ketiga, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang keempat, menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Dan yang kelima, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum Bank Indonesia. Yang pertama, regulasi mengenai keterbukaan informasi. PADG nomor 18/17/PDG/2006 tentang kewajiban menjaga informasi rahasia. PADG nomor 10/10/PDG/2008 tentang manajemen informasi Bank Indonesia. UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Perki nomor 1 tahun 2010 standar layanan informasi publik. PP nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Perma nomor 2 tahun 2011 tentang cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan.
Kep GBI nomor 14-4-GBI-intern-2012 tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi di Bank Indonesia. Perki nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Perki nomor 1 tahun 2017 pengklasifikasian informasi publik. PADG nomor 19-11-PADG Intern-2017 tentang layanan informasi publik di Bank Indonesia. SE Komisi Informasi nomor 2 2020 tentang pelayanan informasi publik dalam masa darurat kesehatan masyarakat akibat COVID-19. Yang kedua adalah rancangan peraturan mengenai keterbukaan informasi publik di Bank Indonesia, yaitu pokok pikiran PADG Intern Layanan Informasi Publik di Bank Indonesia, draft PADG Intern Layanan Informasi Publik di Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada abad ke-16, 1600. Yang kedua, Maskapai Dagang 1602. Yang ketiga, tugas dari VOC 1603. Yang keempat, Bank Koren and Bank Van Lining 1746. Yang kelima, Bank Koren and Bank Van Lining 1818. Yang keenam, pendirian DJV Bank 1828. Yang ketujuh, ekspansi ekonomi kolonial Belanda 1830. 8. Liberalisasi ekonomi Hindia Belanda 1870. Yang ke-9, masa pendudukan Jepang 1942. Yang ke-10, masa Hindia Belanda 1942. Selanjutnya nomor 11, dua wilayah di Indonesia 1945. Yang ke-12, Republik Indonesia Serikat RIS 1949. Yang ke-13, berdirinya Bank Sentral Indonesia 1953. Yang ke-14, Bank Indonesia sebagai agen pembangun dan pemegang kas negara 1968. Yang ke-15, deregulasi perbankan 1988. Yang ke-16, krisis moneter Asia 1997. Yang ke-17, UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 18, pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen tahun 2004. Yang ke-19, penegasan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort 2009. Dan yang terakhir dan yang terbaru, yang ke-20, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke OJK pada tahun 2011. Selanjutnya kita akan masuk ke mini riset Bank Indonesia. Kantor pusat Bank Indonesia ada di Jalan MH Tamrin nomor 2, Tanah Abang, RW 3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan kode pos 10110. Berikut gambar gedung dari Bank Indonesia. Selanjutnya ada juga loh museum dari Bank Indonesia ini, terletak di Jalan Lada 3, RT 3, RW 6, Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan kode pos 11110. Nah, kalau Museum Bank Indonesia ini dekat sekali dengan Kota Tua atau pariwisata Kota Tua. Ada juga nih kantor-kantor cabang yang ada di Indonesia. Tapi kali ini aku pengen ngejelasin 2 aja ya. Yang pertama ada di
Jalan Imam Barjo SH nomor 4, Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan kode pos 50241, dan Jalan Balai Kota nomor 4, Kesawan, Kecamatan Medan Bar, Kota Medan, Sumatera Utara dengan kode pos 20236. Gubernur Bank Indonesia yaitu bernama Bapak Peri Warjio, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia adalah Doni Primanto Jowono, dan ada lagi yang lainnya. Berikut adalah struktur organisasi dari Bank Indonesia. Dewan Gubernur Bank Indonesia terdiri dari komite, yaitu ada gubernur, deputi gubernur senior, 4 sampai dengan 7 deputi gubernur. Lalu ada staf ahli Dewan Gubernur. Yang pertama moneter, yang kedua makroprudensial, yang ketiga sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, yang keempat pendukung kebijakan, yang kelima pendukung organisasi, yang keenam jaringan kantor. Selain itu, kalian juga bisa tahu nih apa aja update-update terbaru dari Bank Indonesia. Dan kalau kalian mau cari-cari info juga bisa melalui Facebook dengan www.youtube Bank Indonesia channel. Lalu ada juga dari Facebooknya, yaitu Bank Indonesia. Selanjutnya ada Instagramnya juga nih. Di sini juga banyak informasi-informasinya ya tentang pembaruan dan lain-lainnya, yaitu ada di Bank Indonesia. Lalu ada Twitternya, yaitu juga bernama Bank Indonesia. Lalu ada website resmi dari Bank Indonesia, yaitu bi.go.id. Ini adalah profil dari Bank Indonesia. Setelah video yang tadi saya telah paparkan, walaupun hanya sedikit, tapi semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.